Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Terus tapi juga ya gitu lah, banyak kegiatan sih. Oke, duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah. Oke, terus sekarang rambutnya baru ya ternyata potongannya gitu terlihat bagus. Terima kasih. Lalu kegiatan selama seminggu kebelakangan Anda sedang melakukan kegiatan apa? Seperti biasa kuliah juga, terus ya ada tugas, terus terkadang terus saya tuh suka pakai buat bantu usahanya, terus dapat tugas juga kan dari teteh. Oke, Buat sebelumnya nanti suaranya tolong agak besarkan, Oh, iya. agak kedengaran nanti ya. Lalu seperti biasa, saya akan memberitahu dulu aturan konselingnya seperti apa. Dimana apa saya perlu jelaskan lagi apa itu konseling? tidak perlu. Tidak perlu. Baik, mungkin sudah dipahami ya karena sekarang kita sudah melakukan sesi 4 alhamdulillahnya. Baik, di sini seperti biasa saya akan meminta izin kepada Anda untuk merekam kegiatan sesi kali ini. Apakah diizinkan? Diizinkan, baik. Saya juga akan memberitahu bahwa konseling kali ini seperti biasa dari 30 menit sampai 40 menit. Apakah dapat dipahami? Apakah dapat diizinkan? Oke. Baik, sebelumnya siapakah yang boleh tahu melihat video konseling ini selain diri saya sendiri atau Anda sendiri? Ya mungkin dosen mungkin asal tidak sampai ke bekerja gitu. Oke. Mungkin ya seperti biasanya ya, Iya. saya juga meminta izin untuk diperlihatkan kepada dosen saya ataupun supervisor saya nantinya. Apakah diizinkan? Ya jujur. Baik, terima kasih. Sebelum melakukan sesi kali ini sudah nyaman duduknya? Ya sudah. Kalau nyaman boleh diperbaiki nyaman mungkin. Baik, setelah kita melakukan sesi konseling kemarin, apakah ada perubahan positif dalam diri Anda? Ada. Perubahan seperti apa itu? Ya kayak jumlah konsumsi berkurang. Boleh diperluas lagi soalnya. Oh ya, jumlah konsumsi saya merokok dalam sehari berkurang gitu ya dari pada minggu-minggu kemarin. Tentu minggu yang kali itu menurut saya sih perubahannya sangat maju gitu ya daripada minggu-minggu sebelumnya, soalnya cukup signifikan besar gitu jumlah pengurangan yang saya konsumsi dalam sehari. Kalau boleh tahu, mengkonsumsi rokoknya itu berjumlah berapa untuk harinya sekarang? Kalau sekarang sih sekitaran 2 sampai 3 lah sehari. Dengan cara apa Anda bisa melakukan perubahan tersebut? Ya mungkin terbantu juga oleh tugas yang diberikan. Mungkin ada efek sampingnya ke cara berpikir saya gitu terhadap rokok, dan juga nilai-nilai yang kemarin tuh yang tugas yang itu sangat membantu sih untuk membuat pikiran saya jernih gitu dan melek akan kesehatan gitu. Baik, sudah sangat bagus sekali ya itu dalam melakukan perubahan dalam diri Anda. Apakah ada kegiatan positif yang membuat Anda lebih mendorong melakukan perubahan ini? Tentu ada sih. Kegiatan positif seperti apa yang Anda lakukan? Untuk sebelum saya konseling kan saya tidak mempunyai hobi ya. Walaupun punya tapi kan tidak selalu saya lakukan. Nah kalau untuk sekarang ya mungkin ada salah satu faktor dari konseling juga ya saya menikmati hobi saya, yaitu lebih ke olahraga sih, kayak badminton dan terus lari segala macam. Oke, dengan sudah cukup bagus ya dengan melakukan kegiatan positif yang mendorong Anda membantu untuk
untuk mengurangi dalam jumlah merokok tersebut gitu ya, tidak seperti sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah sangat bagus ya gitu, sudah bisa dapat mengurangi rokok dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kan kemarin kan saya sudah memberikan tugas seperti biasa, apakah dikerjakan tugasnya? Oke, boleh saya lihat tugasnya? Boleh, bentar saya lihat lagi. Boleh saya lihat dulu? Saya baca dulu ya. Baik, di sini saya sudah memberikan tugas kemarin ya, seperti menerapkan nilai-nilai motivasi yang disebutkan pada sesi kemarin. Lalu saya juga meminta Anda untuk mengubah warna tempat tubuh di dalam diri Anda gitu ya. Dan jika berubah warnanya menjadi warna apa yang Anda inginkan? Jadi warna biru. Jadi warna biru untuk bagian Warna ya dada. dada. Kalau untuk bagian kepalanya ini berubah menjadi warna apa? Kalau di kepala sih maunya warna. Oke, untuk di bagian kepala Anda ingin berubah menjadi warna putih, dan di bagian dada Anda ingin berubah menjadi warna biru ya, seperti itu. Warna itu bisa dijelaskan tidak? Anda itu mengapa memilih warna itu, menggambarkan arti apa gitu bagi diri Anda? Menurut saya, mengapa saya ingin warna biru ada di dada saya itu, saya ingin dada saya itu terasa kayak air gitu, yang selalu mengalir, tidak gampang untuk tersulut gitu. Terus biru itu menurut saya warna yang sangat paling menenangkan gitu ya. Dan saya juga berharap warna tersebut itu dapat menenangkan begitu jiwa saya yang ada di bagian dada. Itu sih. Oke, ini yang di bagian kepala itu ingin menenangkan pikiran ya, dari awalnya warna hitam ya, menjadi warna putih seperti itu. Dan di bagian dada ingin warna biru yang sudah disebutkan, yang menjadi mengalir seperti air. Berarti lebih banyak ikhlas lagi mungkin ya perasaannya seperti itu. Baik, di sini juga saya lihat tugasnya ada juga menulis nilai-nilai positif ya. Di sini itu motivasi dan kerja keras yang Anda tulis. Nah, kalau boleh tahu mengapa Anda menulis motivasi dan kerja keras itu? Ya menurut saya sih itu dua hal yang sangat penting gitu ya, untuk perubahan diri saya, karena jika salah satu dari kedua tersebut gak ada, itu gak akan ada proses saya untuk melangkah lebih ke depan gitu. Untuk melakukan perubahan. Iya. Oke. Baik, jadi menurut Anda itu nilai motivasi dan kerja keras itu bisa membantu Anda mengurangi konsumsi rokok dalam sehari-harinya seperti itu. Bagus sekali ya gitu, dalam proses kali ini sudah cukup meningkat dari sesi 1 sampai sesi 4 ini gitu. Anda juga sudah menyadari bahwa diri Anda itu ingin melakukan perubahan seperti itu. Menurut Anda berapa tingkat jika dipersenkan gitu ya, berapa tingkat kesulitan Anda untuk melakukan perubahan di dalam diri Anda? Ya, mungkin jika dinilai melalui persenan, tingkat kesulitannya masih 50% sih. Masih 50% ya itu. Mengapa Anda masih menyebutkan hal 50% itu, kenapa gitu Anda masih ada di 50% itu? Ya terkadang ada sugesti gitu ya yang muncul kalau habis makan, terus kalau misalnya tidak ada kerjaan, itu sugesti itu muncul gitu, kayak keinginan merokok tuh melonjak sendiri gitu.
itu sih yang membuat saya kesulitan. Oke, oke, menurut Anda itu cukup sulit ya untuk melakukan perubahan, masih ragu-ragu gitu ya di dalam diri Anda yang seperti itu. Oke, menurut di sini saya meminta Anda untuk berpikir ke belakang, untuk mengingat sesuatu kejadian di mana Anda itu merasa pikiran tersebut muncul gitu, kayak ingin lagi kembali merokok gitu. Kenapa timbulnya ingin lagi kembali merokok itu, pada situasi apa, di mana dan kapan gitu. Saya ingin flashback gitu di dalam pikiran Anda itu. Mungkin suges yang saya alami gitu ya. Soalnya kan kebiasaan merokok itu udah jadi hal yang sangat biasa bagi saya. Tentu hal tersebut menjadi hal yang sangat saya lakukan gitu ya tiap hari. Bahkan jika dahulu saya pernah konsumsi hampir 10 lebih, yang berarti kan itu 16 batang lebih gitu ya, 16 lebih dalam sehari. Tentu hal tersebut sangat sulit untuk stop gitu secara tiba-tiba, makanya mungkin muncul sugesti tersebut setiap hari. Untuk situasinya biasanya sih kalau saya merasakan sugesti tersebut ketika saya tuh lagi bingung gitu mau ngapain, terus jika ada masalah terkadang setelah merokok gitu. Oh baik ya, rasa dan pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin ya yang Anda rasakan itu juga menjadi alasan Anda agak ragu-ragu sepertinya untuk melakukan perubahan rokok tersebut. Lalu Anda juga sudah berusaha tadi ya, Anda bilang gitu kepada saya, sudah berusaha untuk mengurangi rokok, tapi terasa sulit dan tidak terbiasa seperti itu ya, masih ada sugesti itu di dalam pikirannya seperti itu. Baik, karena situasi itu seperti itu, pasti ada pemikiran-pemikiran yang muncul gitu ya, agar bisa, maksudnya agar saya itu masih ingin merokok seperti itu ya. Ketika tadi Anda sebutkan, ketika tadi setelah makan mungkin, ataupun ketika masih ketika masih, maksudnya ada pada situasi di mana Anda itu memiliki masalah seperti itu. Ketika pikiran-pikiran muncul itu, apa yang Anda pikirkan? Seperti apa? Seperti apa gitu? Ya mungkin yang ada di pikiran saya ketika sugesti itu muncul ya saya melakukannya. Jika dahulu mungkin, kalau sekarang saya juga akan melakukan, tetapi masih terasa sulit gitu. Oke, tindakannya melakukan merokok gitu ya, walaupun memang sudah mengurangi gitu ya. Berarti sudah mencoba ya bertindak untuk mengurangi rokok gitu, untuk bertindak mengurangi rokok. Kalau boleh tahu, tindakan apa yang Anda lakukan untuk melakukan mengurangi konsumsi merokok itu? Tindakan yang saya lakukan yaitu ngebaca sih, Membatasi ya. Membatasi budget. Kalau dulu kan hampir 50.000 satu hari, kalau sekarang 15.000 sampai 20.000. Oke, tindakan yang Anda lakukan adalah membatasi atau membudget membeli rokok seperti itu ya, untuk bisa mengurangi mengkonsumsi rokok di dalam tubuh diri Anda seperti itu. Oke, menurut Anda perlu apa yang perlu diubah dalam diri Anda? Pikirannya gitu. Ya, mungkin hal yang harus diubah tuh saya harus tidak mengikuti sugesti. Oke, mengikuti sugesti. Ketika Anda berpikir, kata-kata apa yang muncul di pikiran Anda itu? Jika ada sugesti. Sugesti apa? Iya, maksudnya sugestinya tuh kayak saya tidak bisa melakukannya, atau saya tidak bisa melakukan perubahan, atau kata-kata apa gitu ya, kayak rasa yang dirasakan oleh Anda itu apa? Ya, ketika ada sugesti, kata-kata yang muncul di pikiran saya sih, saya merasa ada dua kata-kata sih. Apa? Kayak
yang satu baik, yang satu buruk gitu. Kalau yang buruknya? Kalau yang buruknya sih ya udahlah, udah mau gimana lagi, saya memang sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini. Yang Berarti masih suka memikirkan pikiran negatif gitu ya, kayak saya tidak bisa melakukan perubahan seperti itu ya. Saya tidak bisa melakukan perubahan. Oke. Di sini saya meminta Anda untuk relax dulu. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Apa sudah cukup relax? Oke. Bagaimana, sudah cukup relax? Sudah. Baik, sekarang coba Anda ucapkan kalimat yang tadi ada di pikiran Anda, kayak saya tidak bisa melakukan perubahan. Ya, coba. saya tidak bisa melakukan perubahan. Stop. Oke. Di sini juga nanti saya meminta Anda mengulang kalimat tersebut sampai nanti saya menyebut stop. Oke. Tarik nafas dulu. Tarik nafas, keluarkan. Sudah relax? Sekarang tutup mata Anda. Lalu Anda bisa menyebutkan tadi saya tidak bisa melakukan perubahan berulang-ulang kali sehingga saya menyebutkan kata stop. Bisa dimulai. Saya tidak bisa melakukan perubahan, 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 saya tidak bisa melakukan perubahan. Lebih keras lagi. Saya tidak bisa melakukan perubahan, saya tidak bisa melakukan perubahan, saya tidak bisa melakukan perubahan. Stop. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mengucapkan kalimat tersebut di dalam diri Anda? Kayak ada rasa penyesalan. Rasa penyesalan. Oke, sekarang saya meminta Anda untuk tutup mata lagi. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Di sini saya meminta Anda untuk mengubah kalimat saya tidak bisa menjadi saya bisa untuk melakukan perubahan sampai saya berbicara stop, Anda stop. Dapat dipahami? Oke, bisa dimulai. Saya bisa melakukan perubahan, saya bisa melakukan perubahan, saya bisa melakukan perubahan, saya bisa melakukan perubahan. Lebih keras lagi. Melakukan perubahan, saya bisa 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 melakukan perubahan. Stop. Oke, buka matanya. Setelah Anda mencoba berpikir tadi, apa yang Anda rasakan? Mungkin ada suasana hati yang lebih adem daripada yang sebelumnya. Merubah kalimatnya menjadi lebih enak gitu ya, seperti itu. Suasana ademnya kalau saya boleh tahu apa? Kayak saya merasa sih lebih relax saja. Oke, lebih relax ya. Saya bisa. Perasaan yang muncul, Ya itu perasaan positif dan motivasi. motivasi jika oke, jadi pikiran seperti itu kemudian tindakan apa yang akan muncul ketika Anda mengubah pikiran saya tidak bisa menjadi bisa, itu akan muncul seperti apa tindakannya nanti? Dari saya sendiri. Iya, dari Anda sendiri. Dan tentu saya akan melakukan perubahan sendiri. Melakukan perubahan. Oke, sudah bagus sekali ya. Tadi Anda sudah menyadari juga bahwa kalimat-kalimat yang membuat Anda tidak percaya diri itu tidak baik ya. Lalu Anda juga sudah menyadari kalimat yang membuat Anda itu semakin yakin untuk melakukan perubahan. Oke. Pada sesi kali ini, apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda rasakan? Yang paling penting sih saat sesi kali ini lebih relax aja. Lebih relax. Oke, menjadi lebih relax gitu, dan mungkin ada lagi? Yang mungkin gara-gara yang tadi sih relax, perasaan relax. Lalu dapatkah Anda mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari gitu untuk selalu berpikir positif dalam diri Anda? Sebenarnya itu bisa, tetapi terkadang sangat sulit terkadang.
Terkadang itu sulit, kenapa? Ya sugesti yang saya alami Oke, bagus. Oke, mungkin dengan masih adanya sugesti ya seperti itu, Anda sering merasakan timbulnya perasaan negatif gitu ya. Namun sekarang dengan adanya sesi ini yang tadi Anda sebutkan menjadi lebih rileks dan tenang gitu mungkin pikirannya seperti itu. Bagus sekali ya, di sini Anda sudah mampu memunculkan motivasi gitu ya untuk perubahan di dalam diri Anda, dan juga Anda menyadari bahwa hal penting dalam perubahan Anda di dalam perubahan Anda itu seperti apa, kayak seperti yang tadi Anda sebutkan, kemauan, tekad, dan kepercayaan diri seperti itu. Mungkin sesinya akan selesai. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya tutup sesi ini? Saya ingin bertanya apakah sisi kali ini ada tugas? Iya, ada. Mohon nanti seperti biasa. Jika kita sudah melakukan sesi konseling, saya akan memberikan tugas kepada Anda. Saya juga tidak akan bosan gitu ya untuk mengingatkan, supaya saya juga tahu gitu perubahan apa yang terjadi gitu di dalam diri Anda seperti itu. Baik, di sini saya akan memberikan tugas. Tadi kan Anda sudah mengubah kalimat positif kalimat negatif menjadi positif, dan Anda juga menyebutkan kemauan, terus tekad dan motivasi diri gitu yang ingin Anda itu. Nah, saya ingin Anda nanti menulis seperti biasa, kayak mengaplikasikan kemauan, tekad dan motivasi pada diri Anda. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Jika dapat dipahami, mungkin sesi kali ini saya cukupkan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda yang selalu berkenan hadir dalam sesi-sesi kali ini sampai sesi 4. Saya juga meminta maaf gitu kepada Anda jika saya kurang maksimal membantu Anda dalam melakukan perubahan, dan saya juga minta maaf lagi takutnya ada kata-kata yang kurang menyenangkan di dalam hati Anda. Oke, mungkin saya akan tutup video konselingnya kali